Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perawatan dan kalibrasi HPLC. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sarah Taskira, ada Muhammad Eliko Aziz Arifin, ada Ola Nafita Atsani, ada Evi Indra Suti, ada Siti Nur Hasanah, ada Retno Dia Sufizat Liana, dan yang terakhir ada Taskia Okta Khairunnisa. Lalu ada table of contents yang berisi, yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada data pengamatan, yang kelima ada analisis data, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari praktikum ini yaitu melakukan pemantauan kinerja alat KCKT atau HPLC, meliputi kesesuaian laju alir, presisi injektor, dan kontaminasi serta pengecekan noise dan drip dari alat. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu seperangkat alat KCKT, ultrasonik, glass breaker, kertas saring, labu ukur 25 mili dan 10 mili, neraca analitik. Dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu kafein standar dan air suling atau Aquades. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengujian laju alir. Yang pertama yaitu laju alir pada 5 mili per menit. Mula-mula laju alir pompa diatur pada 5 mili per menit dengan fase geraknya air. Kemudian digunakan stopwatch dan ditampung dalam labu ukur 25 mili. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengisi labu ukur dengan air sesuai tanda batas itu dicatat. Lalu perbedaan waktu alir yang dibutuhkan secara teori dihitung dan dibandingkan dengan waktu pengamatan. Yang B yaitu laju alir 1 mili per menit. Mula-mula laju alir pompa diatur pada 1 mili per menit dengan fase gerak air. Lalu digunakan stopwatch dan air yang ditampung dalam labu ukur 25 mili. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengisi labu ukur dengan air sesuai tanda batas itu dicatat. Kemudian perbedaan waktu alir yang dibutuhkan secara teori dihitung dan dibandingkan dengan waktu pengamatan. Prosedur pengujian yang selanjutnya yaitu presisi injektor dan kontaminasi atau persen carryover. Mula-mula, KCKT diatur dengan laju alir 1 mili per menit dengan fase geraknya air dan lambda detektor 273 nanometer. Kemudian, sebanyak 20 mikroliter fase gerak berupa air diinjeksikan sebanyak 1 kali dengan RT 1 menit dalam kurung belangko sebelum. 20 mikroliter kafein 25 ppm diinjeksikan sebanyak 6 kali dengan RT 1 menit. Lalu, 20 mikroliter fase gerak berupa air diinjeksikan sebanyak 1 kali dengan RT 1 menit dalam kurung belangko setelah. Kemudian, presisi atau persen RSD luas area dari puncak pengukuran kafein 25 ppm dihitung. Lalu, presentasi kontaminasi dari data luas area dan tinggi puncak pada fase gerak atau belangko sebelum dan setelah dianalisis kafein itu dihitung. Kemudian, prosedur pengujian yang kedua yaitu menghitung noise and drift. Instrumen metode diatur sebagai berikut. Mula-mula, pompa laju alir diatur dalam 1 mili per menit. Lalu, fase geraknya berupa metanol. Disetting waktu berhenti selama 20 menit. Kemudian, lambda detektor sebanyak 254 nanometer. Kemudian, sampler volume diinjeksikan sebanyak 10 mikroliter. Lalu, single injektor dilakukan dari vial kosong dan ditunggu hingga selesai. Dan noise and drift diproses. Lalu, hasil dari kromatogram tersebut disimpan dan dibandingkan dari nilai noise and drift dengan acuan. Selanjutnya adalah data pengamatan. Pada data pengamatan ini yang pertama yaitu hasil pengamatan laju alir. Di sini terdapat 2 laju alir yaitu 1 ml per menit dan 5 ml per menit. Pada saat pengamatan diperoleh waktu laju alir 1 ml per menit yaitu 10 menit 16 detik. Nah, kemudian dikonversi menjadi menit yaitu 10,27 menit. Selanjutnya, untuk laju alir 5 ml per menit diperoleh waktu 4 menit 56 detik dan dikonversi menjadi menit sehingga diperoleh hasil 4,93 menit.
Data pengamatan selanjutnya adalah hasil pengamatan luas area. Hasil pengamatan luas area ini dilakukan dengan 6 kali pengulangan. Nah, dari pengulangan-pengulangan tersebut diperoleh hasil rata-rata luas area yaitu 1337,8289. Dan pada belangko luas area sebelum dan sesudah pembacaan adalah 0. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama untuk laju alir A. Waktu teoritis. Laju alir 1 ml per menit. Waktu teoritis sama dengan V akhir dalam satuan mililiter dibagi laju alir sama dengan 10 ml dibagi 1 ml per menit sama dengan 10 menit. Yang kedua ada laju alir 5 ml per menit. Waktu teoritis sama dengan V akhir dalam satuan mililiter dibagi laju alir sama dengan 25 ml dibagi 5 ml per menit sama dengan 5 menit. Kemudian laju alir B, waktu teoritis, laju alir 1 mili per menit. Akurasi laju alir sama dengan waktu teori dikurangi pengamatan per waktu teori dikali 100%. Sama dengan 10 menit dikurangi 10,27 per 10 menit kali 100%. Maka dihasilkan 2,7%. Untuk laju alir 5 mili per menit, akurasi laju alir sama dengan waktu teori dikurangi pengamatan per 5 waktu teori kali 100%. Maka 5 menit dikurangi 4,93 per 5 menit dikali 100%. Dihasilkan 1,4%. Yang selanjutnya yaitu presisi injektor dan kontaminasi. Presisi injektor dan kontaminasi atau persen carryover. Persen carryover dihitung dengan luas area belangko setelah dikurangi luas area belangko sebelum dibagi rata-rata luas area kafein dikali 100%. Maka dihasilkan 0 dikurangi 0 per 1337,8290 dikali 100% dan hasilnya 0%. Pembahasan kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan terverifikasi. Fungsi kalibrasi dari HPLC adalah untuk menetapkan atau memastikan apakah kondisi HPLC dapat memberikan data yang akurat serta presisi. HPLC adalah alat yang digunakan untuk menentukan senyawa kimia dengan metode pemisahan. HPLC memiliki prinsip kerja, yaitu sampel diinjeksikan ke dalam aliran fase gerak dengan bantuan pompa yang akan dialirkan menuju kolom. Di dalam kolom akan terjadi pemisahan komponen-komponen campuran karena perbedaan interaksi antara solut-solut dengan fase diam. Maka solut-solut yang kurang interaksinya dengan fase diam akan keluar dari kolom terlebih dahulu dan sebaliknya. Setiap komponen yang keluar dari kolom akan diidentifikasikan oleh detektor, kemudian direkam dalam bentuk kromatogram. Diperoleh hasil laju alir 1 ml per menit dan didapatkan hasil nilai akurasi sebesar 1,7% yang menunjukkan memenuhi syarat keterterimaan yaitu kurang lebih 2%. Didapatkan hasil nilai laju alir sebesar 5 ml per menit dan hasil akurasi sebesar 1,4%, yang mana hasil tersebut memenuhi syarat keterterimaan yaitu kurang lebih 2%, yang artinya kalibrasi yang dilakukan baik karena nilai akurasi dan persen carry cover sudah memenuhi syarat sehingga tidak diperlukan kalibrasi ulang. 8. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan dengan judul Kalibrasi dan Perawatan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada laju alir 1 mili per menit didapatkan hasil akurasi sebesar 2,7%. Nilai tersebut sudah memenuhi syarat keberterimaan, yaitu kurang lebih 2%. Pada laju alir 5 mili per menit didapatkan hasil akurasi sebesar 1,4%, yang mana hasil tersebut sudah memenuhi syarat keberterimaan, yaitu kurang lebih 2%. Pada laju alir 5 mc per menit didapatkan hasil akurasi sebesar 1,4%, yang artinya hasil tersebut memenuhi syarat keberterimaan, yaitu kurang lebih 2%.
Kalibrasi sudah dilakukan dengan baik karena nilai kalibrasi carryover sudah memenuhi syarat sehingga tidak diperlukan kalibrasi ulang. Lalu didapatkan juga persen carryover sebesar 0%, yang artinya sudah memenuhi syarat keberterimaan yaitu kurang dari 0,2%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.